di UINHAS Jember. Ibu semester 5. Di sini Ibu akan mengajari kalian materi tentang kenampakan alam, mata pelajaran IPS. Ya, baiklah, langsung saja ya. Kita akan membahas materi tentang kenampakan alam. Ini kita mempelajari tentang tema 3, subtema 1 tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama alam daratan dan alam perairan. Indonesia memiliki berbagai macam kenampakan alam. Contohnya gunung, pegunungan, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Untuk pantai sendiri, pengertian pantai yaitu daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Dan pantai merupakan tebing yang terjal dan curam. Dan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pantai. Dan rata-rata provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Dan yang kedua yaitu dataran tinggi. Wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Untuk dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan oranye kemerah-merahan pada peta. Dan dataran tinggi biasanya memiliki udara yang segar dan tanah yang subur dan cocok untuk pertanian atau perkebunan. Lanjut ke materi berikutnya yaitu dataran rendah ya. Dataran rendah memiliki luas ketinggian 0 hingga 200 meter. Kalau dataran tinggi tadi kan 200 hingga 600 meter ya di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah sendiri itu 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir pantai, akan tetapi ada juga letaknya ada di daerah pedalaman. Dan pada peta, dataran rendah itu ditunjukkan dengan warna hijau. Dan ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga mudah digunakan manusia dalam beraktivitas.
lanjut ya tentang pantai tadi sendiri. Untuk lokasi pantai tadi kan dijelaskan berbatasan langsung dengan laut. Dan contohnya yaitu kotanya Gunung Kidul, Banyuwangi, Muncar. Tahu Muncar kan ya? Kan berbatasan langsung dengan laut kan ya. Dan ciri-cirinya tanahnya landai berupa pasir. Dan sumber daya alam garam, ikan, rumput laut, dan masih banyak lagi. Dan manfaatnya sebagai objek wisata, ladang garam, dan pelabuhan. Dan mata pencarian atau pekerjaan penduduk yang ada di pantai atau di kota Muncar tadi kebanyakan yaitu tentang nelayan dan petani garam dan penjual ikan. Itulah tadi ya tentang pantai. Nah, di sini lanjut ke materi dataran tinggi ya. Dan contoh tentang dataran tinggi, lokasinya berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dan contoh dari kabupaten yang ada di dataran tinggi yaitu Kabupaten Wonosobo. Dan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi yaitu sayur mayur, buah-buahan, dan hewan ternak. Dan manfaat yaitu seperti objek wisata, permukiman, dan perkebunan. Mata pencarian yang ada di dataran tinggi yaitu seperti petani dan pengelola objek wisata. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Lokasi yang ada di dataran rendah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan lebih rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Contohnya Kabupaten Cilacap. Dan ciri-ciri dataran rendah, bentang alamnya datar dan udara tidak sesejuk yang ada di dataran tinggi. Dan untuk sumber daya alamnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan hewan ternak. Dan manfaat dari dataran tinggi areanya yaitu sebagai area industri dan perkantoran. Untuk mata pencarian atau pekerjaan yang di dataran rendah rata-rata yaitu petani, peternak, karyawan, dan buruh pabrik. Itulah tadi materi tentang kenampakan alam. Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Ini ya soalnya, nanti Ibu tunjuk siapa yang bisa ya. Ini soalnya daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. A. Dataran rendah, B. Pantai, C. Dataran tinggi, D. Lembah. Ibu tunjuk ya. Oh, ya baik. Ayo maju. Apa? B. Ya, benar. Jawabannya pantai. Ya, lanjut ke soal berikutnya ya. Ayo lanjut ke soal yang kedua ya. Soalnya daratan yang memiliki luas 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut disebut A. Pantai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Laut. Nah, Ibu tunjuk ya. Ayo, Selena maju. Ya, benar. Jawabannya dataran tinggi. Ayo lanjut ke soal yang kedua ya. Soalnya daratan yang memiliki luas 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut disebut A. Pantai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Laut. Nah, Ibu tunjuk ya. Ayo, Selena maju. Ya, benar. Jawabannya dataran tinggi. Soal yang ketiga. Sumber daya alam yang ada pada dataran rendah. A. Ikan, hewan ternak. B. Sayur mayur, buah-buahan, ikan. C. Hewan ternak, garam,
D. Padi biji-bijian. Ayo Mbak Vika. Ya. Apa nih? Ya, Oh, bisa. benar. Padi dan biji-bijian. Ya, tadi lanjut ke soal yang keempat ya. Baik, lanjut ke soal yang keberapa? Keempat. Manfaat dari pantai. Yang pertama, ladang garam. B. Perkebunan. C. Pertanian. D. Permukiman penduduk. Ayo Mas Aridi. Ya, benar ya. Jawabannya ladang garam. Ya, berikutnya soal yang terakhir ya. Ciri-ciri dari dataran tinggi. Yang pertama A. Tanahnya subur. B. Tandus. C. Ada di dekat laut. D. Udara tidak sejuk. Ayo, Mas Tegar, maju. Apa? Pintar. Ya benar ya. Ciri-ciri dari dataran tinggi yaitu tanahnya subur. Ayo. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baiklah, langsung saja kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi